Pemburu cinta. Taman cinta. Apa perasaan kau selama di sana? Oke, terima kasih. Saya bagi kepada beliau Pak. Apa hasil yang kau dapat dari sana? Sebelum kau balik, apa hasil yang kau dapat yang boleh kau tidak lupa daripada pelajaran kamu di sana? Oke, ya, kami tahu kau pemburu cinta. Tapi yang pendalaman daripada kamu punya pelajaran di sana, ada cinta orang luar atau macam mana? Oke, terima kasih. Selama di sana. Oke, tentang pemburu cinta. Pemburu cinta sedang memburu saja. Apa yang selebih daripada memburu daripada cinta? Apa yang selebih? Oke. Oke, terima kasih. Ini apa Oke, kita akan menjemput kepada sebelum kau cari pasangan yang seimbang, siapa yang kau perlu pasangan untuk diri kau yang betul daripada yang luar Tuhan Yesus. Ini lepas itu apa lagi yang kamu pelajari yang dari sini? Adakah kamu di sana selama masa kami tidak tahu? Adakah kamu dilakonkan atau melakonkan? Kami mau tahu juga apa ceritanya. Oke, terima kasih. Itu salah satu daripada pelajaran mereka. Selain daripada itu, apa lagi pengalaman? Jelas kamu apa di sana? Jatuh cinta. Jangan. Jatuh cinta. Oke, itu pengalaman kamu. Dari segi pelajaran kamu yang keempat ini, apa yang kamu dipelajari daripada di sini? Taman cinta dia ada maksud juga kan? Perawat cinta, merawat cinta. Kamu foto juga apa itu merawat cinta? Siapa yang merawat? Kamu. Selain daripada kamu, siapa yang kamu merawat? Yesus. Selain daripada itu siapa lagi? Orang dari luar. Nah. Terima kasih. Saya berjumpa. Ada perubahan. Oke. Apa lagi? Oke, itu sudah. Oke, terima kasih. Dekat-dekat nih. Kepada sebenarnya kepada sana. Oke.
Ya, kau cakap ya. Cakap apa pengalaman kau sih? Saya dapat belajar Oke. menurut cinta Oke. dan Cewek. saya yang harus saya cintai Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Oke. Dari sana kami dapat belajar tentang cinta. Sebelum bercinta kita harus mencintai Tuhan Yesus. Oke. Situ sebelum bercinta juga jangan memulakan cinta sebelum diingininya. Di sana kami merasa gembira karena dapat berjumpa dengan kawan-kawan. Oke. Dapat berkat daripada Tuhan di sana. Oke. Terima kasih kepada Pak David. Kami di sana diajar untuk menjaga hati, menjaga sikap, dan jaga pergaulan. Kalau pelajaran dari menjaga hati harus menjaga hati untuk tidak mencintai orang yang tidak sama agama gitu. Oke. Terus pengalaman sana happy best. Oke. Ya, terima kasih. Sama kalian. Tengok. Oke. Oke. Ayo kemana-mana. Cinta. Lagi satu lagi. Pemburu. Cinta. Itulah yang kami selama di sana. Dan orang puji Tuhan juga. Pertama memang orang malu, betul. Orang cakap memang malu. Sampai di sana sampai ada yang nggak mau bercakap, dibawa bercakap, begitu saja. Akhirnya aku bilang jangan kamu malu. Di sini nih kita nih bukan orang lain, semua keluarga dalam Tuhan. Amin. Pertama ada orang malu saja. Kedua mulai sudah ada orang pada bercerita, berkawan di sana. Gua tengok, oke sudah ada orang nih. Nampaknya sudah aku macam kawan sudah berkawan lagi. Orang sudah cari kawan sendiri di sana. Ada juga yang memburu, ada juga yang diburu orang ini. Ya, bukan sejak perempuannya diburu, lelakinya pun ada diburu. Nah, cara diam-diam lah. Aku tinggal saja, aku bilang tidak apa. Oke, selama kami di sana yang kami dapat belajar tentang memburu cinta. Maksudnya memburu cinta, salah satunya itu harus bersabar dulu. Kalau pemburunya harus siap, sudah ada komitmen, barulah untuk memburu cinta. Itu pemburunya. Cintanya pun sama juga. Cintanya ini maksudnya untuk perempuan semua. Nah, yang perempuan. Pertama kami diajar semua harus mencintai Yesus dulu. Kita tangkap dulu cinta Yesus, baru kita mencintai manusia. Yang kedua kita cintai diri kita sendiri. Kita rawat kita punya diri sendiri di sana. Maksudnya kita punya diri sendiri lah. Yang ketiga jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Maksudnya belum ada persiapan tadi, ada sudah perasaan yang dikasih keluar. Macam pastor bilang baru 10 tahun pandai sudah bilang I love you. Baru 10 tahun dia bilang. Jadi saya tidak mau begitu. Dia bilang kita mau diajar. Kita sudah ada pendirian tetap, komitmen sudah, mari kita memperhatikan cinta. Berkawan boleh, bercinta jangan dulu. Boleh, adik-adik. Bercinta jangan dulu, berkawan boleh. So, berkawan kita boleh kenal dia. Macam kita kenal Yesus, kita berkawan dengan Yesus. Amin. Oke, sudah mau panjang lebar, kita meneruskan. Dan kita
Oke, kesekian daripada Abang. Getaran cinta yang ku pancarkan dari arah yang sama, ku jatuh cinta pada dirimu. Sejak pertama bertemu denganmu, merasa getaran cinta pancarkan dari arah jauh, ku jatuh cinta pada dirimu. Selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Ada rasa getaran cinta pancarkan dari aura jauh, jatuh cinta pada dirimu. Selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Lalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Kaulah cintaku. Ya, bisa. Dengar mereka di sana dan dibandingkan di air pahit, dibandingkan di air sungai sana. Jadi saya ingat bukan orang sejak Abis yang pertama sepak bola dulu di situ mandi. Orang bilang yang turun yang dari atas itu juga kami, yang mendaratnya itu juga kami. Jadi lahirnya kami di situ, lahirnya orang yang pastor-pastor mandi di air, sudah mereka kami sudah budi juga. Jadi itu maknanya air yang mereka mandikan kepada mereka itu adalah suatu berkah. Bisa mereka kalau ikut kalau kemah kalau di kawah dulu mandi sendiri air pipa itu. Jadi ini saya bersyukur karena mereka dipelajari untuk mandi di air yang orang sungai orang bilang yang jernih. Jadi ini satu harapan kita kepada muda-mudi kita di masa-masa akan datang. Yang malu-malu itu janganlah yang malu, teruskanlah yang perkembangan daripada semua muda-mudi. Jadi untuk memudahkan kebaktian kita akan satu panggilan berbakti dalam Mazmur 117 ayat 1 hingga 2. Dengan besar hati
dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Jalan Tuhan, bersuka. Jalan Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka dalam, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka dalam hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka Tuhan, mari bersuka. Bersuka dalam, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka dalam. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita, dapat memenang di antara kita. Bergandeng tangan, rajinlah tangan dalam kasih, tangan satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, dan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah telah bertolong Aku besar setiamu di sepanjang hidupku. Yesus serahkan kepada pengkhotbah. Kronika pasal 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-22. Syukur. Karena apa yang dikatakan di sini, dia memberi suatu kehidupan baru di dalam kehidupan kita. Seperti mana kita sudah mendengar setiap kesaksian peserta kemah muda-mudi mereka. Mereka datang di sana, mungkin mereka berkata bahwa tidak bagus lah ini, kan? Pertama-tama sekali apa yang kamu tidak suka? Saya mau tanya kamu para peserta. Pertama sekali yang kamu tidak suka di sana apa? Masa kami tidak tahu? Was-waslah kamu pilih telepon. Sampai di sana kamu tidak akan pegang telepon kamu. Betul kan? Cakap saya. Betul kan? Macam apa kamu rasa? Macam kamu kehilangan cewek kamu, cowok kamu kan? Sebab ini walaupun kamu tidak cowok yang sebenar, ini adalah teman hidup kamu, ya kan? Nah, mesti kamu risau. Nah, kan? Tetapi kamu sudah belajar. Masa kamu di sana, apa yang diajar dengan kamu? Perkara yang baik bilang setiara, betul. Mana pula dia orang ajar mereka perkara yang jahat. Jadi itulah kenapa pengurus kita suruh kamu kesaksian di sini. Sebab kesaksian itu penting, kan? Kita boleh fungsi dengan jemaat di sini. Bukan kita datang saja di sana suka-suka, balik kita suka-suka, tapi kita harus ada komitmen di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita bagi kita sedang jemaat Tuhan di tempat ini, yaitu apa yang paling penting di dalam kehidupan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah kita harus selalu bersuka cita. Di dalam apapun cabaran di dalam kehidupan kita, sukacita itu penting, kan? Sukacita itu penting. Jadi dalam ayat yang ke-16 dia berkata, apa dia berkata di situ? Bersuka citalah senantiasa. Itu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari sukacita kita akan terasa sesuatu kosong di dalam kehidupan kita. Tetapi di samping itu, di dalam ayat yang ke-17, apa yang dikatakan firman Tuhan di situ? Tetaplah berdoa, dia berkata. Jadi di dalam kita merasakan sukacita itu di dalam Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa kita. Kita juga boleh berdoa untuk saudara-saudara kita. Mungkin saudara-saudara kita itu tidak boleh kita lihat, tapi Tuhan menyertai dia. Doa kita itu penting untuk dia mengenal Yesus dalam kehidupannya, untuk dia lebih berjaya di dalam pekerjaannya, untuk dia lebih menjadi saksi bagi banyak orang. Melalui siapa? Melalui doa kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Kita bangun pagi, kita berdoa. Saya bersyukur Tuhan sebab saya punya nafas, kan? Punya nafas lagi untuk menikmati kemurahan Tuhan. Walaupun mungkin kemarin-kemarin saya penat, saya kerja, saya itu ini, tapi kita bersyukur di dalam doa kita karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, dalam hal yang ketiga, yaitu kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-18 dia berkata, dalam ayat yang ke-18 apa dia katakan di situ? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi siapa? Bagi kita, bagi kita semua. Oleh sebab itu, di dalam doa kita, dalam sukacita kita, kita harus selalu mengucap syukur di dalam segala hal, karena Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, walaupun mungkin kata peserta kita waktu mereka datang mereka malu, mungkin mereka marah, kenapa kami dikasih pisah. Saya tengok sejak nentek mereka sudah tahu, mereka sudah dikasih pisah-pisahan. Kamu tahu gak itu? Kamu sudah kena pisah melalui nentek kamu tuh. Ataupun mungkin biarlah Pak ini memang ini mungkin mereka suka kasih warna-warni ini, tali leher ini, tali nentek ini, bilang kamu begitu kan pikiran kamu pertama kamu datang. Tidak, kamu tahu sedangkan karena kamu akan dicerai, beraikan. Mungkin walaupun kalau kami dulu kami kan kita dulu. Kalau sendirian bilang situlah sendiriannya. Kalau bilang kamu harus dikasih pisah-pisah dengan kumpulan lain, tidak mau ya kumpul. Nah kami dulu begitu sebab malu. Kalau kemasukan bilang tidak yang mau pergi di depan jadi peserta, sebab dulu di sini tidak aktif kan, dulu suka di sini. Takro pun tidak aktif dulu kan. Kalau tidak sunduran tolong juga oleh Lewasong dulu. Lewasong itu yang suka tolong. Orang sunduran kalau main takro dulu. Dalam map dari situ kan ada sudah futsal kan. Mulai sudah sunduran, naik labelnya. Mulai sudah pula pergi futsal, kan? Di sana di apa namanya sana tuh, yang di kakak sana tuh. Mulai sudah meningkat ini orang-orang sunduran. Dulu pemalunya bukan alang-alang, tidak mau berpisah, kita kasih pisah ulang. Mesti mau kumpul-kumpul. Bilang itu pengaraman mesti mau dikasih pisah-pisah. Bisa sekejap sejak kumpulan, lepas itu kumpul lagi. Gitu. Tapi kita bersyukur sebab Tuhan memberi kita semangat. Walaupun mungkin kita terpisah-pisah, tidak apa. Balik di sini di Sunduron bakal sama aja kita kan. Cuma kumpulan kita tidak sama. Nah, kenapa demikian? Karena kita punya pengalaman masing-masing kan. Kalau bilang kumpulan kita begini, bilang, kumpulan kami begini. Nah, kan sekali aku buka-buka bed yang anak-anak si Errol si Mas Yurul, sama juga pula dia mereka ini. Padahal lain kumpulan juga. Lain kumpulan ke mereka. Lain kumpulan, tapi tengok hadiah orang sama aja. Berarti itu kumpulan saja. Karena kita harus bergaul, berkomunikasi dengan kawan-kawan. Itulah namanya pemburu cinta, kan? Supaya kita boleh mengenal di antara satu dengan yang lain. Kalau kita berkumpul-kumpul sejak kita boleh pemburu cinta kan? Tidak kan? Kita pulang itu saja. Sebab kita tidak punya kawan untuk berfungsi pengalamannya. Mana tahu pengalamannya waktu saya budak-budak, saya bercinta-cinta begini pula bilang, kan? Saya besar tahu sudah saya apa itu arti pemburu cinta. Jadi yang peserta tahu sudah kata pemburu cinta? Tahu sudah kan? Nah, oleh sebab itu, apa yang kamu belajar di sana, kami juga akan belajar dengan kamu. Pengalaman-pengalaman kamu bagaimana, dan harus apa yang harus kamu buat,
Dan apa yang dikatakan di sini yaitu kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, peringatan firman Tuhan kita pada pagi ini yaitu hal yang keempat, jangan padamkan roh. Lihat dalam ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Maksudnya itu, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan padamkan roh itu di dalam kehidupan kita. Tapi kita punya semangat baru. Kita pakai hidup kita pakai pribadi kita pakai hidup kita untuk terus melayani Tuhan. Walau apapun cabaran yang kita alami dalam kehidupan kita, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini. Jangan padamkan apa? Jangan padamkan roh. Karena roh itu dan roh lemah lembut, roh kesabaran, roh kekuatan akan diberikannya kepada kita. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan peringatan firman Tuhan di sini yaitu tetapi ujilah sesuatu sebelum menilainya. Apa maksudnya? Ujilah sesuatu sebelum menilainya. Dalam ayat yang ke-21 kita lihat ayat yang ke-21, dia berkata di situ, dalam ayat yang ke-20 dulu, dia berkata di situ, jangan anggap rendah nubuat. Maksudnya itu jangan kita memperlekehkan nubuat yang telah Tuhan lakukan pada 2000 tahun yang lalu. Mungkin kita sudah tahu apa nubuatnya yang Tuhan lakukan pada waktu perjamuan kawin di Kana itu. Apa? Air menjadi apa itu? Aminat itu. Air menjadi apa? Kenapa? Sebab pada waktu itu, waktu perkawinan itu sudah mulai anggurnya kurang kan. Lalu apa yang dikatakan mereka? Datang ke pelayan bilang, kita punya anggur mau habis sudah. Baru orang lama ini berduyun-duyun datang lagi, dia bilang. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dia memberi. Dia berkata kepada pelayan ini, jangan risau gunakan. Jangan bimbang, dia bilang. Oleh sebab itu, Yesus, nubuat Yesus itu, apa mukjizatnya itu? Dia jadikan air itu menjadi anggur. Nah, oleh sebab itu di dalam kehidupan kita harus percaya bahwa nubuat yang Tuhan lakukan itu adalah sesuatu kekuatan baru di dalam kehidupan kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-22 yaitu dia katakan dalam ayat yang ke-21, ujilah sesuatu sebelum menilainya. Ayat yang ke-21 dia berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita harus menguji adakah itu baik untuk kita ataupun tidak. Kalau air itu tidak baik, kalau susu itu, seandainya lah, ini contoh, susu itu pertama kita beli dia segar, lama-lama masih ada lagi lebihannya. Kita mau minum, tapi kita risau, nanti sakit perut sebab sudah lama. Bagaimana kita harus lakukannya? Mesti kita minum sedikit kan? Ya kan? Kalau saya minum sedikit ya, kalau masa-masa saya buang biar banyak. Lebih daripada saya sakit perut, bagus saya buang kan? Bukan juga cuma kasih sayang, tapi tidak boleh diminum sudah. Demikian juga di dalam segala sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita harus uji dahulu. Kita harus menilainya. Apakah itu harus kita lakukan ataupun tidak? Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di situ, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ajaran firman Tuhan kita pada pagi ini yaitu dia menyuruh kita supaya kita harus melakukan yang terbaik dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia berkata dalam ayat yang ke-22, dia katakan di situ, jauhkanlah dirimu dari segala yang jahat. Oleh sebab itu kita harus menilai diri kita. Dan dia berkata di situ,
kita harus menjauhi yang jahat. Jangan kita sentuh yang jahat itu, tapi mari kita lakukan yang terbaik. Dan kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini di dalam ayat yang ke-23. Mari kita melihat ayat yang ke-23 dan kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dalam ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini adalah kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini dan ajakan firman Tuhan kita. Mari uji diri dan belajar dari kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, bagi kehidupan kami sekali menyatakan tangan Tuhan, dan biar kami menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih atas sepertian kita semua. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada pemimpin. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sabar seperti dunia ini. Apa yang mengajakku melewati badai langit biru, yang membuatku tenang bagaikan raja langit, mengatasi segala percobaan. Mengerti rasa tetesan air mata yang kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik dan sungguh baik. Kita akan puji sekali lagi. Yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, kau mengasihiku dengan sepenuh hati, seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang membuatku tenang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku
Seperti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik.